Perkenalkan, nama saya Rahel Akila Azza dari kelas 10 MIPA 3 absen 27. Jadi di sini sekarang saya akan membahas suatu virus yang sangat berbahaya, yaitu virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV itu apa sih? Jadi, HIV adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan selanjutnya melawan infeksi dan penyakit. Terus HIV ini kalau tidak segera ditangani akan berubah menjadi kondisi yang sangat serius yang biasa disebut dengan AIDS. Nah, yang lebih mengerikan lagi virus HIV ini adalah virus seumur hidup. Dengan kata lain, virus ini akan menetap di dalam tubuh si penderita seumur hidupnya. Berdasarkan Kementerian Republik Indonesia, pada tahun 2019 terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus paling sering ditemui yaitu pada homoseksual atau heteroseksual, lalu ada pengguna nafsa suntik, dan ada juga pekerja seks. Sementara itu penderita virus AIDS itu cenderung meningkat, dan pada tahun 2019 tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian lebih dari 600 orang. Akan tetapi pada tahun 2005 sampai 2019 penyakit penderita AIDS ini mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa pengobatan di Indonesia cenderung berhasil. Nah, lalu penularan HIV ini tertular melalui apa sih? Penularan HIV ini terjadi melalui kontak cairan si tubuh penderita. Contohnya seperti darah, sperma, vagina, lalu ada cairan anus serta ASI. Dan juga HIV ini tidak terjadi melalui kontak casual seperti berjabat tangan, berpelukan, gigitan serangga, bersin, batuk, lalu menggunakan toilet yang sama dan meminum di tempat yang sama. Itu tidak menularkan, dia tidak dapat menularkan. Oke? Terus apa sih gejala virus HIV ini? Jadi gejala virus HIV ini terjadi pada tahap perkembangannya. Jadi ada tahap pertama yaitu infeksi HIV akut, yang artinya tahap ini terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini gejala baru muncul pada 2-4 minggu seorang terinfeksi HIV ini. Nah, yang ini lebih berbahayanya lagi HIV ini gejalanya itu biasanya itu orang-orang yang terkena kasus HIV yang terinfeksi virus HIV ini tidak tahu bahwa dia terinfeksi HIV. Karena apa? Karena gejalanya itu sama seperti atau persis seperti flu biasa, yang dimana gejalanya itu ada demam hingga menggigil, yang terus ada muncul ruam di kulit seperti herpes gitu ya, lalu ada muntah, terus ada nyeri pada sendi dan otot, lalu ada pembengkakan kelenjar getah bening, dan sakit kepala, sakit perut, serta sakit tenggorokan atau sariawan. Terus lanjut kita ke tahap kedua. Nah, tahap kedua yaitu infeksi HIV kronis atau tahap laten. Nah, setelah beberapa bulan infeksi ini lalu berkembang menjadi infeksi masa laten ya. Pada masa ini terjadi beberapa tahun atau dekade juga bisa loh. Pada tahap ini infeksi virus HIV akan tetap aktif dalam merusak daya tahan tubuh, akan tetapi berkembang biak dalam jumlah yang sedikit.
Gejala virus HIV pada tahap kedua ini bervariasi. Beberapa orang atau beberapa penderita malah ada yang tidak mengalami gejala dan juga ada yang mengalami gejala. Gejalanya itu seperti berkeringat di malam hari, berat badan menurun, lalu ada mual dan muntah, sakit kepala, herpes zoster, serta cepat lelah. Lalu ada tahap ketiga, yaitu AIDS. Nah, ini nih tahap yang dimana jika masa laten tidak segera ditangani akan berkembang biak menjadi AIDS ya. Di tahap ini, sistem kekebalan tubuh telah rusak parah sehingga penderita lebih mudah nih terserang infeksi lain. Gejala AIDS ini nih ada banyak nih, yaitu meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya apa, lalu ada bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus. Lalu ada bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang. Dan ada demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. Terus ada diare kronis. Lalu ada infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina. Terus ada gangguan saraf atau lupa ingatan dan kebingungan. Nah ini parah ya sampai segitu. Lalu ada pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, terus di ketiak, leher, dan selangkangan. Terus ada mudah marah dan depresi, itu pasti ya. Lalu ada sesak nafas. Nah, jika sudah mengalami gejala-gejala yang aku sebutin tadi nih, maka harus segera mendapatkan pengobatan seperti berupa ARV yang bekerja nih untuk mencegah virus HIV menggadarkan diri dan menghancurkan sel CD4. Perlu diingat juga bahwa pengobatan ini harus rutin dilakukan dan juga diminum sesuai jadwal ya. Nah, maka dari itu nih, kita dapat mencegah nih penularan HIV melalui beberapa cara nih. Yang pertama yaitu ada saling setia terhadap pasangan. Yang kedua nih, ada hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Dan yang ketiga nih, ini sangat penting nih ya, yaitu edukasi tentang virus HIV di masyarakat. Nah, itu saja penjelasan tentang virus HIV dari saya. Semoga nih bermanfaat bagi teman-teman. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.